Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Ngomongin Drama. Kali ini saya akan membawakan alur drama Legend of Awakening yang bergenre usia fantasi. Drama ini dirilis pada tahun 2020 dan tentu saja akan diperankan oleh aktor dan aktris ternama seperti Arthur Chen yang berperan sebagai Luping dan artis cantik anggota girl band Cosmic Girl Seng Xiao yang berperan sebagai Chin Sang. 说要坚持，不要放弃。Drama ini mengisahkan tentang era dinasti dan 10 kerajaan. Kemudian ada seorang pria yang bernama Luping yang berusaha untuk melarikan diri dari kekuatan jahat bernama Menara Shanghai. Hal tersebut dilakukannya karena ia ingin mencari identitas spiritualnya. Setelah itu, dia berlatih dengan gurunya yang ulung dan juga bertemu dengan Cinsang yang akhirnya muncul rasa saling menyayangi pada keduanya. Namun, di dunia seni bela diri ini yang sedang dijalani oleh Luping, ada rahasia kejahatan yang belum selesai selama 1 dekade. Rahasia apakah itu? Mari kita sama-sama mencari tahu. Dikisahkan konflik antar kerajaan, namun di tengah konflik itu, para pendekar berlatih seni bela diri dengan melatih tenaga dalam kekuatan jiwa. Ada 6 kekuatan jiwa. Yang pertama, kekuatan penglihatan. Penggunanya dapat melihat gerakan yang cepat seperti Sharingan. Yang kedua, kekuatan suara. Penggunanya mampu mendengar dari jarak yang jauh. Yang ketiga, kekuatan udara. Penggunanya mampu bergerak lincah-lincah udara. Yang keempat, kekuatan suhu. Penggunanya mampu membedakan bau racun dan tanaman herbal. Yang kelima, kekuatan berat. Penggunanya sangat kuat seperti banteng. Dan yang terakhir adalah kekuatan mental. Penggunanya dapat mengendalikan pikiran orang lain seperti genjutsu. Dan ini adalah kekuatan jiwa yang paling kuat di antara keenam kekuatan jiwa lainnya. Konon katanya, hanya ada orang pilihan yang saja yang mampu menguasai keenam kekuatan jiwa. Dan yang mampu menguasai keenam kekuatan jiwa itu disebut sang pembangkit. Namun, saat dunia membutuhkan, ia menghilang. Cerita dibuka dengan pertarungan antara Jenderal Cinci dengan anak murid perguruan bintang biduk. Nampak jika Jenderal Cinci memiliki kekuatan suara. Setelah ia menganalisis gerakan mereka melalui suara, ia pun mulai menyerang. Ia mengalahkan semua murid perguruan. Ketua perguruan bintang biduk turun tangan dan mengambil pedangnya Jenderal Cinci. Jenderal Cinci memberikan hormat pada ketua perguruan. Jenderal Cinci diutus oleh Kaisar untuk membawa ketua sekte kembali dan membantu melatih para pasukan kerajaan, mengingat dunia sedang terjadi kekacauan. Ketua perguruan menolak, alhasil mereka pulang dengan tangan yang hampa. Namun, ada seseorang sedang mengawasi di balik ruyuk. Jenderal Cinci dengan kekuatan pendengarannya mampu menyadari. Ia segera mengambil panah dan memanah ke arah ruyuk. Keluarlah seorang gadis dari dalam ruyuk. Ia mempunyai kekuatan mata. Ia mampu melihat pergerakan anak panah itu dan segera mengambil pedang dan memotong anak panah yang melesat ke arahnya. Ternyata itu adalah adiknya Jenderal Cinci yang bernama Chin Sang. 怎么办？你呀， Beralih scene. Nah, ini dia adalah tokoh utamanya yang kuat dan pemberani. Namanya Luping, nggak pakai kuda. Yang sedang berlatih, ia beristirahat karena ia sudah tak kuat lagi. Adiknya yang bernama Sutang ingin membantu, namun dihalangi oleh Sifan. Sifan adalah murid tertua di akademi. Akademi mereka bernama Caifong. Dan Sifan bercita-cita untuk menyaingi perguruan bintang biduk. Jadi, ia memaksa Luping untuk terus berlatih karena ia tidak ingin ada yang tertinggal. 跑！张希凡，我去就会。小心啊！ Mereka pun melanjutkan latihannya. Luping melihat ke arah keramaian dan ternyata itu adalah rombongannya Jenderal Cinci. Luping melihat seseorang yang ada dalam ingatannya dan meminta pada adiknya untuk mengawasi Sifan karena ia ingin pergi mengejar orang yang ia lihat tadi. Sifan menyadari bahwa Luping telah menghilang. Sutang menghalangi Sifan, namun dengan kekuatan matanya, ia mulai melacak kemana arah Luping. Luping yang ingin menemui orang yang ia lihat malah diusir oleh para pengawal. Ia pun memanjat tembok. Ketika ia ingin memanjat tembok, Sifan datang dan menghalangi dan menyuruhnya kembali ke akademi. 哈哈，
Di akademi, Sivan memperlihatkan skill memanahnya dan bilang ke Luping jika ia bisa melakukan itu, ia tidak akan menghukum Luping. Luping mulai memanahkan di air itu, namun tembakannya melambung jauh. Luping melarikan diri. Saat melarikan diri, gurunya datang. Ternyata, gurunya ini yang menyelamatkan Luping dan Sutang saat itu. Sivan datang dan ingin memukulnya. Gurunya menghalangi dan menyuruh Luping untuk berlutut dan meminta maaf pada Sivan. 起来吧！嘿，千万不要打！你没舍得吃啊？ Malam harinya, Sutang memberikan makanan pada Luping sebagai permohonan maaf karena gagal menghalangi Sivan dan akhirnya membuat Luping dihukum. Sutang menanyakan alasan Luping menyembunyikan kekuatannya. Ternyata, Luping ini tidaklah lemah. Luping menyembunyikan kekuatannya agar ia tidak diketahui karena mereka sedang bersembunyi dari kejaran geng Shanghai. Mereka mempunyai misi untuk mencari Wan Kecheng karena Luping membutuhkan bantuan Wan Kecheng untuk membantunya melepaskan rantai yang membelenggu kekuatannya. 找到文革城之日，别担心了，苏唐。 Beralih scene pada Xinsang. Ia sedang menyelidiki tentang geng Shanghai. Namun di tengah penyelidikan, anggota geng Shanghai datang. Xinsang meminta pedang dari pengawalnya dan mulai menyerang. 林子嫣，回人剑。 Tiba-tiba, anak panah pengawalnya terbang dengan sendirinya, lalu menusuk mereka dengan sendirinya. Xinsang tertusuk satu panah. Muncullah seorang anggota dari geng Shanghai. Ternyata, dari tadi, mereka terkena genjutsu. Musuh-musuh yang dilawannya tadi hanya ilusi. Xinsang mulai menyerang orang itu, dan ia berhasil merebut lencana anggota geng Shanghai. Pelayannya memperingati Xinsang untuk mundur, karena orang itu bukanlah lawan yang mudah untuk diatasi, dan memutuskan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, terlihat rombongan Akademi Zaifeng mendapatkan misi untuk menyelamatkan Nona Jin. Namun, Lupin tidak ingin ikut dalam misi itu. Nona Jin ini sengaja membuat rencana berpura-pura diculik dan dipaksa menikah agar si ketua Akademi Zaifeng menyelamatkannya. Terlihat, Xinsang dan pelayannya masih melarikan diri dari kejaran anggota geng Shanghai. Tanpa disengaja, pelariannya menuju ke tempat pernikahan Nona Jin. Bersamaan dengan rombongan Akademi Zaifeng, juga sudah datang. Nona Jin menyadari jika mereka telah datang dan menyuruh semuanya untuk bersiap. Xinsang memukul seseorang di hadapan Nona Jin. Nona Jin menyangka Xinsang adalah murid dari Akademi Zaifeng yang diutus untuk menyelamatkannya. 老公呢？麻烦你把衣服脱了。 Ada seseorang yang datang menggunakan topeng dan ingin menyerang Nona Jin. Namun itu bukanlah Nona Jin. Xinsang mengira dia adalah salah satu anggota geng Shanghai. Anggota geng Shanghai yang asli datang dan mengambil kembali rencananya. Xinsang segera menyerang orang itu. Sivan ikut membantu, lalu orang bertopeng juga ikut membantu Xinsang. 大师兄， Kemudian ia pergi. Xinsang pun mengejar mereka. Anggota geng Shanghai berhasil membuka topeng. Ternyata orang di balik topeng itu adalah Luping. Anggota geng Shanghai terkejut. Ternyata orang yang dicari geng Shanghai selama ini adalah Luping. Luping segera membunuhnya. Tak lama, Xinsang datang dan menyerang Luping lagi. Tiba-tiba rantai yang membelenggu kekuatan Luping muncul dan ia segera melumpuhkan Xinsang dan mengikatnya di atas pohon. Malam harinya, Xinsang tersadar dan ia menyadari ia telah terikat. Muncullah beberapa orang yang akan mengganggunya, namun ada seorang yang akan menolongnya juga. Orang itu bernama. Saat ia memperkenalkan diri, si bandit itu langsung mengarunginya. Untung saja, pelayannya Xinsang datang. 小姐，你没事吧？去哪儿了你？ Kembali pada Luping, ia menjadi sangat panik mengetahui geng Shanghai sudah berada di tempatnya. Ia ingin segera menemukan Wan Kecheng sebelum para geng Shanghai menangkap Luping. Karena sewaktu ia melarikan diri, Wan Kecheng mampu membuat rantai yang membelenggu kekuatannya melemah
Jadi, karena itu, ia harus mencari Wan Keceng untuk membantunya melepaskan rantai yang membelenggu kekuatannya, agar ia bisa balas dendam dengan Geng Songhai. Ia pun menyadari, pedang milik wanita yang ia lawan tadi sama dengan pedang yang digunakan Wan Keceng, dan menyuruh adiknya, Sutang, menanyakan ke Sifan, siapa sebenarnya wanita itu. 哥把整个陈桥镇的桂花糖都给你买下来。 Keesokan harinya, Sutang mengajak Sifan berlatih pedang. Setelah mereka berlatih pedang, Sutang menanyakan tentang wanita kemarin. Sifan menjelaskan bahwa wanita kemarin ialah Nona Cinsang, adiknya Jenderal Cinci. 秦家小姐啊， Beralih scene ke Cinsang, ia didatangi oleh seseorang. Orang itu bernama Molin. Ia mengaku jika ia adalah seorang pembunuh dan ia juga ingin bekerja untuk Cinsang. Cinsang memang membutuhkan seseorang untuk menyelidiki Luping, tapi Cinsang meragukan kekuatan Molin. Ternyata, Molin ini ahli dalam kekuatan suhu, menganalisa semua kegiatan yang dilakukan oleh Cinsang pada hari ini dengan hanya menyium aromanya. Ia pun juga sudah meracuni pelayannya Cinsang. Cinsang menerima Molin untuk membantunya menyelidiki Luping, tapi sebelum itu, Cinsang meminta obat penawar racun untuk pelayannya. 万，你的药这么大，怎么吃啊？我这是九死一生，你们师傅真的就…… Keesokan harinya, Molin mulai menyelidiki Luping di Akademi Caifong. Ia pun mempunyai sebuah ide dan melaporkannya pada Cinsang. Molin pun menyamar menjadi Dewa Bandit. Sifan yang mengagumi aksi kebaikan Dewa Bandit meminta Dewa Bandit untuk ke Akademi Caifong. Molin tidak mengetahui jika Dewa Bandit yang asli adalah Luping. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu alur drama Legend of Awakening. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.